Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 kelas 2023A akan menyampaikan progres kemajuan proyek kami pada mata kuliah pemrosesan teks dengan anggota yaitu Nova Aulia, Winja Cynthia, dan Rizka Ayu. Next. Dengan judul proyek kami yaitu analisis dan perbandingan sentimen pengguna pada platform Google Maps dan X mengenai Universitas Negeri Surabaya. Next. Berikut adalah beberapa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai kemajuan tahapan proyek, pre-processing, feature engineering, modeling, output yang telah diperoleh, kendala, dan kontribusi anggota yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Next. Ini saya akan menjelaskan bagian dari kemajuan tahap project. Untuk bagian pertama ini ada pengumpulan data. Kami menggunakan teknik scraping. Untuk sumber data yang kami gunakan, ini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama ada X, dan kedua ada Google Maps. Untuk yang dari X atau Twitter, kami menggunakan metode dari scraping API Harvest dengan menggunakan autoken dari X. Untuk scraping dengan Google Maps, ini kami menggunakan scraping API menggunakan alamat API Google Maps. Dan untuk datanya sendiri, kami berhasil mengumpulkan 300 tweet data dan 300 ulasan. Nah, untuk dari 300 data tweet dan ulasan ini, kami mengambil dari tiga lokasi utama UNESA. Kami mengambil tiga kampus, yaitu yang pertama ada Lidah Wetan, yang kedua ada Ketintang, yang ketiga ada kampus Magetan. Kemudian untuk tahap masih pengumpulan scraping ini, jadi untuk data yang kita peroleh ini ada tiga kolom. Untuk yang di Twitter ada date atau tanggal, kemudian ada si full text-nya atau tweet-nya, kemudian ada lokasi kampus, yaitu yang terbagi tiga tadi, Lidah Wetan, Ketintang, dan Magetan. Kemudian pada Google Maps juga terdapat 4 kolom. Yang pertama ada rating, ada date atau tanggal, kemudian ada ulasan pengguna, dan kemudian ada lokasi kampus. Kemudian tahap 2 yaitu data cleaning dan preprocessing. Untuk data cleaning kami membersihkan nilai null atau null. Kemudian untuk data preprocessingnya ini ada lower casing, ada remove punctuation, remove URLs atau HTML text, remove stop word, remove convert emoticon to words, teks normalisasi, dan steaming. Nah, untuk data yang kita preprocessing ini terdapat dua, yaitu yang dari X dan juga dari the maps. Kemudian dari masing-masing data yang sudah terkumpul, kita ambil 100 data untuk dijadikan train. Jadi dengan melakukan anotasi data, yaitu melabeli 100 data sampel masing-masing menjadi 33 positif, 33 negatif, dan 34 netral. Jadi begini hasil dari anotasi datanya. Jadi terdapat tambahan kolom label di setiap data X maupun data Google Maps. Kemudian untuk ekstraksi fitur atau fitur engineering, kita menggunakan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, yang akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya di slide berikutnya. Kemudian untuk pembuatan model, kami menggunakan 4 model. Yang pertama ada Logistic Regression, kedua ada Support Vector Machine atau SVM, kemudian ada Naive Bayes, dan ada Decision Tree. Untuk model ini kami menggunakan hanya satu algoritma, yaitu Machine Learning. Kemudian ini ada evaluasi model. Jadi untuk si logistic regression ini pada Twitter mencapai nilai 0,80%, kemudian di Google 0,85, kemudian SVM 0,75,
dan di Google 0,75 juga. Kemudian di Naive Bayes 0,65, di Google X, Google 0,60, Decision Tree 0,50, di Google Maps 0,60. Jadi di sini kami mengambil akurasi tertinggi dari masing-masing data untuk pemodelannya, yaitu logistic regression, yaitu 0,80 di Twitter dan 0,85 di Google Maps. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pre-processing yang sudah kami lakukan. Yang pertama ada lower casing. Fungsi ini masuk pada fungsi removal punctuation dan removal URL HTML text. Jadi dalam fungsi ini semua huruf kata kalimat disetting dalam huruf kecil semua. Yang kedua yaitu removal punctuation. Fungsi melakukan berbagai langkah pembersihan teks termasuk menghapus tanda baca, angka, dan teks yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga ada removal URL HTML text. Fungsi melakukan berbagai langkah pembersihan teks seperti yang sebelumnya, termasuk menghapus mention, tagar, dan URL. Kemudian yang keempat ada removal stopwords, membuat fungsi untuk menghapus kata-kata yang termasuk dalam daftar stopwords dari teks. Kemudian yang kelima adalah convert emoticons atau emoji to words, yaitu mengubah emoji menjadi teks menggunakan library emoji untuk emojinya dan menggunakan emoticon yang sudah dijelaskan pada fungsinya. Kemudian yang keenam ada text normalization, akan membaca file kamus alay yang berisi kata-kata alay maupun kata-kata tidak baku, kemudian dikonversi agar kata menjadi baku. Kemudian yang terakhir ada steaming, yaitu digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Next. Jadi untuk hasil pre-processing sendiri terlihat seperti di PPT. Untuk yang ini menampilkan data X. Jadi akan tanda-tanda seperti tanda tag dan tanda-tanda yang tidak baku akan hilang setelah di cleaning dan pre-processing. Next. Kalau yang ini merupakan data dari Google Maps. Sama seperti yang sebelumnya, hal-hal yang tidak diperlukan akan di-cleaning dan di-processing sehingga menampilkan hasil ulasan cleaning. Next. Kemudian ada future engineering. Dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF yang bertujuan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin. Hasil representasi fitur ini kemudian ditransformasikan pada data pengujian. Pada data X, hasil ekstraksi fitur ini menghasilkan kolom sebanyak 463, sehingga data training mempunyai dimensi sebesar 80 dikali 463 dan data tes sebesar 20 dikali 463. Sedangkan pada data Google Maps, hasil ekstraksi fitur menghasilkan kolom sejumlah 416, sehingga pada data training memiliki dimensi sebesar 80 dikali 416 dan data tes sebesar 20 dikali 416. Next. Jadi ini untuk contoh hasil sebagian dari proses ekstraksi fitur. Untuk yang atas menampilkan sebagian hasil dari data X yang menampilkan nilai-nilainya dan yang kedua adalah data dari Google Maps. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk output yang telah diperoleh dari apa yang telah kami lakukan yaitu setelah melewati proses evaluasi model menggunakan 4 model yaitu logistic regression, SVM, naive Bayes, dan decision tree itu didapatkan
model yang terbaik pada logistic regression, di mana mencapai akurasi 85% pada data Google Maps dan mencapai 80% pada data X. Berikut di samping kanan yaitu confusion matrix dari Google Maps dan data X yang mencapai akurasi 85% dan 80%. Setelah itu kita melakukan menyimpan data X-train, X-test, Y-train, Y-test dari akurasi terbaik tersebut dan juga menyimpan model yang telah dilatih pada format PKL yang nantinya itu dapat digunakan kembali dan diterapkan pada dataset yang berisi 300 ulasan Google Maps dan 300 ulasan X yang telah di scraping di awal. Yang nantinya itu dapat memprediksi atau klasifikasi menggunakan berdasarkan model tersebut. Next, berikut ini adalah hasil klasifikasi pada 300 data menggunakan model tersebut. Berikut adalah 10 data yang saya tampilkan sebagai sampel atau data sebagian dari 300 data yang menampilkan ulasan dan prediksi atau klasifikasi dari ulasan tersebut. Bisa positif, negatif, maupun netral. Next. Berikut ini adalah kendala yang sempat kami alami dalam mengerjakan progres proyek kami, yaitu yang pertama, pada saat pengumpulan data ulasan di Google Maps, terdapat sedikit kendala, terutama saat mendapatkan data sebanyak 300 ulasan, karena banyak pengguna atau beberapa pengguna itu yang hanya memberikan penilaian berupa rating tanpa menyertakan teks ulasan. Yang kedua, itu kami kesulitan dalam mendapatkan akurasi yang bagus pada saat modeling. Namun, kedua kendala ini dapat kita atasi dan dapat dilalui. Next. Berikut ini adalah kontribusi dari anggota kami untuk proyek kami kali ini. Next. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.